Bapak yang nggak tahu diri, jangan malah mobil Bapak ngalangin tempat parkir saya. Bapak tahu nggak? Bapak kan ke sana, saya ke sini, Bapak di situ. Boleh lihat Bapaknya yang mana sih? Telepon Oh, lagi. telepon. Ditelepon nggak kelihatan. Putus deh tuh. Ya. Rebutan tempat parkir di bawah. Ya. Ya namanya apartemen kecil gini, memang tempat parkirnya kan kecil. Ya. Sementara mobilnya banyak. Itu Bapak tadi itu ribut gua. Dia ngalangin parkir lu. Ngalangin hidup gua. Itu. Iya ngalangin. Gua kan mau gini. Mau gitu. Dia gini. Waduh, nyungsep ya. Oh enggak, Ding. Enggak. Oh, dia gini. Mobilnya jatuh dari lantai 6. Oh dia gua gini. Dia gini. Loh, enggak masalah dong, soalnya ngalangin gitu. Bapak, berarti Bapak dihalangin lele. Karena gini. Enggak, maksudnya gue dihalangin. Kasus parkir emang jadi Memang masalah iya. ya. Pernah ngalamin parkir? Ya elah, soal parkir sembarangan. Itu hati-hati. Iya. Ini jangankan parkir, kita nih ngelihat orang parkir sembarangan di derek, itu ngenes banget. Ya, gue pernah buru-buru. Begitu gue naik taksi online, gue baru 2 langkah keluar, itu mobil udah di derek tuh. Ini serius nih? Ini Serius. kisah nyata? Kisah nyata. Bukan ini, yang derek itu bukan, apa namanya, debt collector itu bukan? Bukan. Kayaknya petugas derek lah yang pokoknya nggak boleh parkir di situ. Oh, karena nggak boleh parkir di situ. Gua mau Uber, gua mau teriak, bukan mobil gua. Iya juga, lu kan udah turun kan? Tapi kan itu mobil orang, kasihan. Ya kenapa mesti teriak, pikirin. Gua lebih tragis lagi. Kenapa? Gua parkir bawa motor nih. Terus nggak ada 10 menit, baliknya udah jadi mobil. Wah, beruntung banget itu. Bukan beruntung. Bonus itu. Motor gue ada yang nyuri. Motor lu kosong ditempetin Kalau orang. jadi mobil sih nggak apa-apa. Tapi emang di Jakarta ini fenomena ya. Apalagi misalnya gue tinggal di apartemen kecil gini, itu memang sebenarnya ini kan apartemen bersubsidi itu bukan untuk orang-orang yang punya kendaraan roda 4. Ini DP 0% itu bukan? Enggak. Oh, enggak. Ini DP-nya 100%. Oh, 100%. Makanya angsurannya 0. Tuh. DP-nya 100%. Iya, udah 100% lunas namanya. Terus kenapa persoalan parkirnya nggak selesai, itu loh masalahnya. Ya ini kan soal aturan ya. Maksudnya gini, mungkin kemudian itulah ada berita, ada kabar. Sekarang itu konon kalau mau punya mobil harus punya garasi. Nah, tuh lihat itu. Tuh. Saya videoin biar ada buktinya ya. Saya minta tolong ya supaya dipindahin ya. Saya minta tolong buat dipindahin aja. Masih banyak parkiran lain, Bu. Masih banyak parkiran lain. Ada Perda nomor 3 tahun 2020, Bu. Nggak boleh parkir depan. Nggak boleh parkir depan mobil, Bu. Nggak boleh, Bu. Nggak bisa, ini menghalangi, Bu. Tolong. Bener juga. Ini memang jadi kendala ya. Kadang-kadang orang nggak mikirin punya kendaraan roda 4 ya kita sebut ya. Lalu nggak punya lahan untuk garasi. Akhirnya parkirnya sembarangan, bro. Di depan rumah, Di kebun, di atap. Jadi berarti begitu peraturan itu dilaksanakan mau nggak mau ya. Yang kasihan tetangga saya berarti. Kenapa? Iya. Punya mobil ya? Punya garasi tapi nggak punya mobil. Wah, itu masalahnya. lebih ngenes lagi. Lebih ngenes lagi. Gila loh. Itu Bertahun-tahun punya garasi. Iya. Sampai sekarang nggak punya mobil. Akhirnya garasinya dijual sama dia. Untuk beli? untuk apa? Sama mobil sama rumah-rumahnya. Ya habis dong, iya, Ya bro. orang mana ada yang mau beli garasi doang kan? Ya harusnya kan dia sabar dulu. Buat apa dijual? Buat beli mobil. Oh, sekarang Akhirnya dia dia punya mobil, udah nggak punya punya rumah. Nggak punya garasi. Kan ribet ya. Ribet amat hidupnya. Maksudnya itu gini, mungkin pemerintah itu mau mengatur supaya nggak, karena ini masalah parkir itu kan masalah hampir di semua kota. Iya. Ya. Supaya nggak ada ribut-ribut lagi kayak gua barusan. Jadi lu boleh punya mobil, tapi lu harus punya Oh iya, garasi. bener. Gua pernah juga dapat cerita pengumuman begini nih di mall. Di mall. Mobil dengan nomor polisi B003 harap memindahkan mobilnya karena mobil Anda parkir di atas mobil orang lain. Saking penuhnya. Sampai numpuk. Padahal beda lantai. Beda Oh. lantai. Saking penuhnya, kemarin juga di mall ada pengumuman. Pengumuman. Ya.
satu lobi di depan taksi, satu lobi di depan taksi. Itu Saking penuhnya, lobinya suruh nyamperin. Padahal yang benar kan satu taksi di depan lobi. Iya. Ada juga pernah pengumuman. Apa Ada. tuh? Di mall juga. Di mall juga? Masa lu doang punya pengalaman, gue punya. Coba Iya, apa? gimana? Perhatian. Ah. Nama polisi B29960 harap ke mobil. Kenapa? Karena parkirnya terbalik. Banyak Ini udah ngaco nih, ngaco ya. nih. Tapi benar masalah parkir ini makin ruwet ya. Atau gini sekarang di dealer mobil, kalau ada orang mau beli, Pak mau beli mobil, sebentar, Anda mau beli mobil itu punya garasi nggak? Oh, Nggak ada, Pak. Nggak punya. Oke, kami punya paket mobil sekalian garasinya. Nah, ini solusi menarik nih bagi para penjual mobil, showroom, jangan hanya menjual mobil, Tapi sekalian garasi. Atau mungkin garasi. sekalian ada pencuci mobilnya ada. Oh, selain itu ya, paket. paket. Itu full paket tuh ya. lengkap itu. Paket lengkap. Itu sekalian bengkel, mungkin juga sekalian ini yang tukang dorong. Siapa tahu mogok di jalan. Kayaknya gua males deh jadi pengusaha showroom. Emang kenapa? Itu ribet kayak begitu. Sampai nyiapin garasi tukang dorong Mungkin juga bisa segala. berkembang. Ini kan masalah pelayanan. Pelayanan tapi semua ada batasannya, ada tugasnya masing-masing, Pak Didin. Suatu saat mungkin aja orang mau beli, Bapak mau beli mobil? Tanya, kalau ke kantor atau pergi kemana sama siapa? Sendiri. Saya silakan untuk menemaninya. Silakan pilih rambutnya panjang atau pendek. Bisa aja. Tapi bener sih menurut Itu gua, bagian dari bonus. menurut gua gini Yang penting berani ngempanin ya. logika penjual mobil harus menjual garasi. Karena penjual Barbie aja menjual rumah Barbie. Wah, ini mah. Ini logis loh. Logis. Sekarang bayangkan betapa bahagianya anak dan istri begitu ayahnya pulang bawa mobil baru, di atasnya ada garasinya. Betapa bahagianya. Ini agak membingungkan gua bapak. Sebenarnya bapaknya pulang nih bawa mobil. Dek. Papa, beli Terus di mobil. atas mobilnya Ada garasi. tuh garasi model apa nih? Jong-jong begitu ya? Kayak orang pindah. Itu rumah guguk. Karena dia baru beli di tetangganya garage sale. Oh, garage sale. Berarti si bapak itu membeli garasi. Nah, problemnya kan rumah ditaruh di mana garasinya itu? Garasi sale biasanya kan jualan sofa yang bekas. Ini garasi yang dijual. Oh, garasinya dijual. Makanya hati-hati kalau garage sale itu jangan lihat isinya, lihat garasinya. Siapa tahu dijual. Siapa tahu dijual, Pak, ini garasinya dijual. Oh, dijual, silakan. Beli aja. Pernah nggak lihat rumah bentuknya nggak asik? Itu karena garasinya udah dijual. Itu dia. Rumahnya Gua pernah belum. lihat carportnya tuh hilang. Udah jadi pemancingan. Aduh, ini tapi mengganggu dong kalau misalkan Gue sambil latihan ini ya, bentar lagi lebaran. Latihan apa? Mau lebaran. Gue latihan bikin ketupat. Dari yang jadi dulu, baru gue lepas Dibongkar. Jadi dibongkar. Kita lihat aja bisa masang lagi enggak? Gue juga mau lah. Nih, Coba. soal garasi, gue Udah kasih jadi tahu loh. ya. Udah jadi nih. Bongkar dulu, baru pasang lagi. Ribet Jadi amat. soal garasi. Sebenarnya masalahnya adalah kita ini ketertiban. Nih kabarnya ya. Sebuah negara itu bisa dinilai ketaatan warganya terhadap produk hukum Iya. bisa dilihat dari cara dia berlalu lintas itu disiplin atau enggak. Nah, ini di penting. Di Belanda itu kan dikenal dengan negara yang paling disiplin soal lalu lintas. Dan di Belanda itu banyak orang Belanda lagi ya. Ya iya emang orang Belanda, di banyak orang Belanda. Di Belanda, Di Belanda banyak orang Belanda lah. di Belanda ada hantu blau nggak? Iya jelas ada orang Belanda. Maksudnya itu kemacetan di Indonesia itu bisa berkurang 30% hanya karena orang-orangnya berdisiplin. Bayangin, mengurangi kemacetan sampai 30% itu mengurangi kemacetan sampai 30% itu hanya dengan berdisiplin. Misalnya parkir nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Sembarangan. Iya kan? Itu penting itu. Satu itu, kedua ya setiap ada jalur nggak zigzag, ya kan gitu. Atau mungkin kalau ada tulisan P dicoret, itu artinya apa, Celek? Itu artinya dilarang pakai Digalang. dilarang pakai parkiran itu maksudnya. Oh, iya. Dilarang pakai parkiran itu. Kepepek, coret lagi. Pepe kan pakai. Iya, pakai parkir. Terus Es letter dicoret. S coret itu artinya apa? Dilarang minum es. Enggak, Itu sih namanya apa namanya? itu Bukan itu begitu. sisi kesehatannya, ini sisi disiplinnya. Orang nggak boleh apa di situ. Lagi iseng amat minum es di pinggir jalan. Itu yang namanya pakai es nggak boleh ada di situ. Nggak boleh. Berarti Kang Cendol nggak boleh di Dilarang situ ya. stop. Dilarang stop. Kadang-kadang di tempat kita kan itu rumahnya di gang.
Tapi punya mobil gitu loh. Sekarang apa bedanya di jalanan itu ada P dicoret dengan S dicoret? Apa bedanya? Di jalanan nih ada di P dicoret, artinya apa? Ini jalan besar nih. Dilarang parkir di situ. Parkir. P. Betul itu dilarang parkir. Tapi berhenti boleh? Nggak Stop. boleh. Bedanya apa? Ya, Parkir sama berhenti. parkir Bedanya. itu kalau dia keluar dari mobil. Itu berarti Parkir. Parkir. Nah, kalau berhenti, belum tentu keluar orangnya dari mobil. kalau masih ada di dalam. Masih ada di dalam. Ngetem. Ngetem. Oh, harusnya N dicoret, ngetem. Itu harus angkot kayaknya. Bukan Tapi mobil pribadi. lihat rambu-rambu yang sudah mulai tidak diindahkan itu, Keren gua tuh jadi khawatir. film Rambo tuh keren tuh. Rambo. Langsung begitu kan Rambo. Tapi ngelihat rambu-rambu itu yang udah mulai ditinggalkan ya oleh masyarakat, gua khawatir ini. Iya. Kayaknya harus kita ganti tuh rambu-rambu itu. Wih, lu ngawur. Itu kan bahasa internasional, masa diganti. Iya. Ya misalnya Contoh. kita siasati kalau yang tadinya letter P itu dicoret, dilarang parkir, atau letter S dicoret, kita ganti aja logonya. Contohnya? Jalan licin misalnya. Jadi kan orang mau parkir, licin di situ gitu. Oh. Sama juga itu kan harus mentaati Rambo berarti. Ya tapi kan Setiap beda. ada payday store di situ taruhnya macan 3 gitu. Itu orang takut macannya mau parkir. Tapi ganti logonya itu loh. Apa tadi kasih macan 3? Macan. Orang kan tujuannya biar takut parkir, Iya. bukan takut baret. Dicakar. Celek kok jadi begini, Celek? Ini ketupat kagak, ini kayaknya berasnya udah jadi. kacang. Punya kendaraan mah ribetnya nggak cuma parkir lagi, Celek. Apalagi tuh? Lah, STNK lah, ban kempes lah. Betul. Ada aja. Iya, Belum namanya- lagi gua, namanya juga kan mudik nih gua. Begitu di kampung gua, kalau ada tetangga punya mobil, itu kayak punya kewajiban sosial. Kalau tetangga lain kesusahan, itu wajib dia yang misalnya ada yang melahirkan, ada yang sakit, pokoknya dia harus siap jadi ambulan darurat di situ. Itu bagus berarti Itu kan. bagus. Iya, Bantu. itu di desa. Ada fungsi sosialnya berarti Iya. kan? Tapi menurut gua memang selain itu benar, ketika kita sudah punya kewajiban mengurus surat menyuratnya, legalitasnya termasuk Balik balik nama. nama, balik badan, ya kan? Balik badan tuh kabur dong berarti. Bukan, Iya. balik nama tuh maksudnya kalau- secara administrasi ganti pemilik. Ganti nama pemilik. Misalkan Jo jadi Oj gitu balik Bukan nama. dibalik nama Bukan, dia, bukan. nama orang. Bukan. Jadi misalnya kalau kita beli mobil terus kan pertama namanya masih atas nama dia. Iya. Nah, sekarang kita balik dia. Dia yang beli mobil atas nama kita gitu, balik nama. Jadi ribet ya. itu balik yang Jadi beli. bolak-balik. Iya, iya. Tapi ngurus Ngurus STNK STNK sekarang ya? susah nggak sih? Katanya kan harus punya garasi, ya kan? Yang Ya, tadi bilang tadi. dia dicegat aturannya tuh. Kan begitu kita perpanjang STNK tuh dosa-dosa kita juga nampak di situ kan, pelanggaran yang pelanggaran, pakai Iya, iya. etle itu. Nah, kemudian ditanya juga mungkin kan, Bapak udah punya garasi belum? Mau saya perpanjang nggak nih? Bapak mau saya perpanjang urusannya pakai nggak nih? Bukan ini. Kadang kan ada petugas yang agak emosi Iya, kan iya. karena capek kan. Tapi kan kalau kita biasanya kalau susah-susah kan nggak punya waktu gitu kan nyuruh calo biasanya. Iya, kalau calo mah udah, sebetulnya calo tuh masih ada ya? Oh, masih ada nggak sih? Masih. Masih. Wah, gua dulu ribet sama cowok lah, males gua. Hah? Gua pernah kejadian juga sama calo tuh. Loh, dia Sampai ke pernah Surabaya. Tuh. Ngapain Surabaya? Ngurus. Salah ngurusin calo tiket. Itu mah tiket travel. Iya, makanya. Ini STNK. Itu dia. Iya, tapi emang kalau nggak ada calo kayaknya dunia sepi ya, Bro ya? Iya, ada seninya ya. Ada seninya kalau Kita udah mulai ketagihan calo nih. Iya, karena calo itu kan memberikan nilai cepat untuk pelayanan walaupun ngeluarin uang lebih banyak. Ya, itu namanya jasa. kan, Jasa, gitu. biro jasa. Tapi boleh nggak sih, Bro? Kalau biro jasa tuh calo tapi legal. Legal. Ya biasanya dia punya, contohnya kayak orang pajak kemarin ketahuan dia punya bukan lembaga ya, kayak konsultan pajak. Orang pajak punya konsultan pajak. Harusnya kan orang luar itu ya konsultannya. calo levelnya udah atas banget. Oh, udah. Ya. Makanya cepat duitnya banyak ya. Iya, makanya cepet kaya kan. Nah, calo-calo yang kayak misalnya kita bikin STNK dan sebagainya itu lebih kepada ya ada peluang di situ. Bisa jadi juga keluarga sih, sehingga dia karena tiap hari di situ kan jadi Ya. kenal sama orang-orang.
gitu. Dan harga juga biasanya, memang benar, gue pengalaman sama calo tuh dia jauh lebih cepat, jauh lebih bisa dipercaya. Kadang-kadang kalau gue lihat petugas yang ngurus-ngurus STNK dan sebagainya itu agak-agak SIM juga kan? Yang mereka tuh agak-agak jutek, kemudian kita jadi rindu kehadiran calo. Lama-lama jadian lo sama calo. Itu rindu. Maksud kemudahan. Rindu pelayanan. Oh, rindu pelayanan. Tapi Ngapain gua gebet calo? Gua sih sekarang nggak bakalan nggak bakalan Kalau lagi. jodoh kan nggak kemana, Jo. Iya, Gua nggak bakal lagi masih di seputar memperpanjang jodoh. STNK, nggak bakal nggak. Lah, Kenapa? kenapa sih ngambek gitu? Enggak lah, namanya Enggak, masalahnya kan susah dikantongin udah 5 kali. Kalau 6-7 kali panjangnya segimana? Lu kasih tahu antara memperpanjang itu soal dipermudah lagi perizinannya dengan memperpanjang itu STNK 1 disambung-sambung sama koran. Kasih tahu dulu. Maksudnya bukan bentuk STNK-nya yang dipanjangin, Udin. Yang menjadi Udin. Kalau abangnya kan manggilnya Gua kangen dipanggil nama Udin. Iya, abang Masa doang yang abang gua manggil Udin. Iya, betul. Unang manggil nggak beda lagi. Usro. Jadi bukan itu yang diperpanjang, Ini tapi kenapa masa jadi berlaku. Kenapa jadi kangen sama Bapak Gito sih? Kan dia anggotanya. Makanya. Oh, iya. Maksudnya diperpanjang itu perizinannya kan habis tahun, dimudahin lagi. Ini kan fenomena sebenarnya ya. Pelayanan publik kita ini sekarang kan terreformasi sebenarnya. Iya. Sudah layanan satu pintu. Iya, enggak satu pintu, digital kan semuanya. Oh iya, maksudnya satu pintu itu berbentuk digital atau Justru salah, harusnya makin banyak pintunya sehingga makin cepat orang masuk. Kalau cuma satu pintu kan orang masuk susah. ya. Tapi kalau SIM juga layan udah ada berbagai Tapi SIM sekarang masih tetap tes ya? Enggak, SIM itu sebetulnya nyaris merugikan masyarakat sih, karena yang diurus itu pasti hilang. Loh, Salah BIM? bukan. beda itu mah Pak Tarno. Emosi banget sih. Tadi situ emosi saya nggak marah. Jangan gitu, Ucle. Tadi Udin. Udin, Ucle ya, Ucle. Ketupat saya kenapa jadi panjang begini? Ketupat saya jadi panjang. Ini isinya gimana ya? Gua dulu nyusahin lu. Nggak, ini Bisa. Ini satu butir. Ini lebaran masih 2 minggu malah lagi. jadi kayak kedelai. Jadi sebenarnya gua kalau soal ribet-ribetnya parkir tadi, ribet-ribetnya soal SNK, memang kayak di Singapura tuh bagus banget ya. Orang punya mobil tuh nggak semudah di sini. Karena pajak cuma mahal Di sana ada pajak progresif nggak, Jo? Bukan, itu lebih parah lagi. Di sana itu orang untuk punya mobil itu dia harus punya sertifikat kemampuan memiliki mobil. Dan sertifikatnya itu mahal. Kalau gua rupiahin kira-kira 700 juta. Jadi sebelum kita punya mobil, kita harus beli sertifikat kemampuan. Jadi mampu itu maksud gini, dia punya garasi, ya sanggup mematuhi semua aturan, bayar pajak juga, oke, itu serat. Dan sertifikatnya itu harganya waktu itu gua kursus 750 juta. Untuk dapat sertifikat itu. Itu penting. Begitu sudah punya itu, artinya kita kredibilitas kita diakui negara untuk punya mobil. Baru sertifikat itu kita bawa ke dealer. Pak, saya sudah punya sertifikat. Baru bisa. Baru. Di kita hama, Pak. Makanya di sana itu mobil sangat. Di sini kan tiap nengok ke kanan ada showroom mobil. Di Singapura itu showroom mobil satu tuh nyarinya susah. Tetangga saya ke showroom mobil bawa sertifikat loh. Sertifikat. Kayak di Singapura. Sertifikat tanah mau di Nah, itu dia kalau mau itu sih perlu. Kalau itu karena mau gadein sertifikat tanah buat beli mobil. Kan bukan nggak ada begitu. duit. Bukan gitu maksud. Iya. Itu di Singapura. Tapi, Dan di Singapura itu mobil boleh di jalan raya kalau usianya tuh maksimal 5 tahun. Paling lama. 5 tahun. Mobil maksimal 5 tahun. 5 tahun. Kalau udah lewat 5 tahun, Dia harus dipusokan. dihancurin. Ya pokoknya dihilangkan entah dia apa. Karena negaranya kan nggak gede. Iya. Bayangkan. Makanya mobil nggak menumpuk juga kan. Jadi suatu waktu gua di sana itu sama temen gua dipinjemin mobil. Dia bilang gini, lu kan suka driving lah gitu kan, suka nyetir. Berani nggak nyetir di Singapura? Oh berani gitu. Jalan tolnya bagus, boleh. Tuh pakai mobil itu. Mobilnya itu mobil sport yang mahal-mahal itu. Yang baru ya? Ya, karena mobil sport pun nggak boleh sana lebih muda dari 5 tahun itu. Jadi kalau sekarang tahun 2023, berarti mobil paling tua di sana adalah tahun 2018, 2019. Itu paling tua. Selain itu nggak boleh. Nah, waktu gue nyoba itu, di jalan itu, memang sepi banget. Terus teman gue bilang, di sini 10 tahun lalu, ya kayak gini jalanan. Sampai sekarang segini. Kenapa? Karena jumlah mobilnya dibatasi.
Jangan-jangan orang pada mudik kali waktu di Singapura bukan. tuh kesepi. Kenapa sepi? Karena begitu umur 5 tahun kan dia harus nggak boleh ada di Singapura. Jadi nggak ada anak-anak di sana. Oh gitu, bukan 5 tahun umurnya. Bukan anak. Aduh. Mobil lo anak-anak. Nah, makanya kan efeknya lihat di Batam banyak mobil ex-Singapura. Ex-Singapura. Nah, bahkan mesin-mesin mobil juga ex-Singapura banyak ya. Inden ya. Itulah kenapa Indonesia ini kalau mau contoh itu agak sulit. Karena pertama, penggemar mobil kuno kita banyak banget. Kedua, showroom. Cara memiliki mobil itu yang penting punya DP. Sekarang mudah banget loh. Tanpa DP aja udah bisa. Iya. Di Singapura tuh siapin linggis aja. Di Singapura tuh apa? Sertifikat cara memiliki mobil tadi itu sangat dibatasi. Iya, betul. Dibatasi. Dan itu bisa dijual. Misalnya gini, saya sudah tidak mampu merawat mobil karena angkutan umum sudah bagus. Musre, kamu mau beli mobil? Nih sertifikat saya. Oh, bisa belikan? Bisa. Tapi kan tetap tidak mengurangi apa? Rasa tidak hormat, menambah jumlah mobil. Jumlah. Karena sertifikatnya kan tahan. Nah, kita sudah sangat telat kalau mau melakukan itu. Tapi juga dulu kita pernah ada wacana untuk pembatasan tahun mobil kan? Cuma udah ramai duluan kan? Ya, karena kan di sini ya itu tadi banyak penggemar mobil-mobil kuno, kemudian Vespa atau Vespa. Ya. Itu pabrik Vespa aja waktu ke Indonesia heran. Kok di sini masih ada yang lama? Kami aja yang punya pabriknya nggak ada. Ya kayak gitu. Itu Indonesia. Karena kita menganut sih barangkali gini, menurut orang kita betul-betul kalau yang lama kenapa harus dibuang? Iya. Pelihara dong gitu kan? Iya, pernah lihat motor Vespa yang sampai kayak ada tulisannya WC umum, gede-gede, enggak ada. Tahu. Trash bike itu istilahnya. Motor tapi kayak tahu nggak Vespa yang bunyinya kenceng, panjang kadang-kadang. Oh, itu mau dibikin. Nah, iya. Modifikasi. Iya. Itu pernah. Ada bawa kepala kebo di depannya. Di Bali itu ngumpul. Oh. Ya kan? Udah parkirnya susah. Itu motor tuh bahan bakarnya itu bukan bensin katanya. Apa itu? Jari orang. Orang? Ya. Jari-jari. Kok jari orang? Maksudnya didorong, Pak. Oh, didorong. Tangan orang loh kalau jari. Mau imsak? Tempat naga gue udah jadi. Mau imsak?